menunjukkan tentang perjuangan rakyat Jawa dengan Pangeran Diponegoro. Selamat menikmati. Pada tanggal 5 Januari tahun 1808, zaman penguasaan Belanda terjadi perseteruan antara lambang Kubuwono V dengan pihak keraton untuk menjadi pemimpin baru yang memimpin rakyat. Namun lambang Kubuwono V ditolak oleh pihak keraton karena usianya yang masih muda. Karena hal itu, pada tahun 1823 datanglah Presiden Belanda yang bernama Mr. untuk berusaha menggantikan anak Sri Sultan Hamengkubuwono IV sampai anaknya dewasa. Di kepemimpinan Mr. dan menderita. Oleh karena itu muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ottowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak puas melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana jika kita memanfaatkan Diponegoro? Ia kan memiliki banyak bangsawan lain ya. Ini yang bagus, ayo kita sama Diponegoro. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjam sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, saya usahakan. Insya Allah saya dapat pinjamkan. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang kepada Kapten Smithsonian berhasil membantu kedua universitas untuk meluruskan kompensasi yang diminta oleh Nahuy atas perkebunan di Bedeo. Mengapa kalian bersedia bekerjasama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kompensasi tersebut, Belanda akan bersedia membayar semua tanah kita. Seharusnya kalian tidak usah berhubungan dengan pihak Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut. Tapi hal ini juga menguntungkan kita. Memangnya untung yang kalian dapat dari Belanda apa saja? Banyak, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kami akan tetap bekerja sama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro membatalkan perjanjiannya pada Mei 1985 agar petani di Tegarejo bisa membeli senjata dan makanan saat proses pembangunan Jalan Anyer Pangalengan. Perintahkan pada anak buah kita agar memasang patok harus dilaksanakan. Siap laksanakan. Tapi apakah pemasangan patok ini sudah disetujui oleh Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok ini akan menghormati pandangan Pangeran Diponegoro. Berikan saja apapun tidak peduli. Ini bukan cara pembangunan. Kemudian pihak Belanda memasang patok-patok tersebut. Siapa yang memasang patok-patok kayu ini? Tolong aku untuk mencabutnya. Baik, Pangeran. Siapa yang menyuruh untuk mencabut patok-patok ini? Pasang beli dengar. Atau kami sekalian.
patok-patok tersebut dan menggantinya dengan tombak sebagai sarana mulailah pemberontakan. Rakyat dulu, rakyat dulu. Tuan, kita harus berlindung di mana lagi? Tempat berlindung kita sudah tidak ada. Bantu aku lawan pihak Anda. Saya akan mencari tempat di mana tempat kita akan berlindung. Tetapi keadaannya semakin sengit dari serda Belanda. Kemudian Pangeran Diponegoro mempertimbangkan di mana mereka akan berlindung. Akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selatan. Dan Pangeran Diponegoro menyusun siasat untuk menyerang pihak keraton dengan cara mengisolasikan pasukan Belanda. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirimkan ke Florence, ke Tegal dan Kalongan dan Leopold ke daerah Banyumas. Tapi kita sudah melakukan siasat yang sudah disusun. Lakukan saja kalau memang itu yang paling baik dibandingkan yang lain. Kemudian Belanda membuat pos pertahanan, menghancurkan pos pertahanan Diponegoro. Kemudian pos pertahanan Pangeran Diponegoro dari Gua Selarong dipindahkan ke Deksel. Lapor Pangeran, kami telah melawan Belanda di bagian Jawa. Terima kasih. Mari kita buat benteng pertahanan di Gua Selarong ini. Siap, Pangeran! Kami akan lakukan. Demi perjuangan kita bersama. Bagaimana kali ini? Menghadapi Diponegoro saja tidak becus. Kalau begini caranya kita akan bisa kalah dalam perang. Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu berpindah dari pos satu ke pos yang lain. Banyak alasan kali ini. Akan membuat benteng Stelsel. Pada tahun 1827, perlawanan Pangeran Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Tetapi pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro mulai banyak tertangkap karena walaupun perlawanan kali ini masih terjadi. Kita telah mendapatkan kemenangan kali ini. Serang habis pasukan Belanda. Jangan sampai kita mau ditindas. Siap, Tuan. Kami kapten mereka pun sudah kami tewaskan. Baik, terima kasih atas infonya. Belanda mencoba berunding kepada pihak Pangeran Diponegoro, namun selalu ditolak. Setelah berlibet panjang, akhirnya Pangeran Diponegoro menerima ajakan untuk berunding bersama pihak Belanda karena mereka telah membuat perjanjian pada 24 Oktober 1829. Tertanganilah perjanjian Timogiri antara Ali Basya Sentok dengan pihak Belanda. Cari senjata.
Tujuan Diponegoro selalu berpindah dari pos satu ke pos yang lain. Kita bahas aja sayembara. Siapapun yang menemukan keadaan Diponegoro dalam hidup atau mati dia akan mendapatkan dapat berikut. Apakah isi sayembara itu akan sedang kami sebarluaskan? Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, namun tak ada satupun yang tertarik. Akhirnya pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Lombok. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirimkan ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Tengah. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.